Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Itu slogan saya ya. Saya baru sadar bahwa beliau sendiri sudah mengakui bahwa dia sebenarnya bukan seorang pendeta. Ular tidak mungkin menjadi merpati. Ular ya tetap ular. Nah, hal ini menjelaskan bahwa beliau memang sebenarnya sifat karakternya seperti ular. Jadi ular tidak mungkin menjadi merpati walaupun ular dipakaikan topeng. Ya, tidak mungkin. Topengnya merpati, kepalanya merpati, tapi ekornya tetap ular. Shalom sobat kabar baik, apa kabar semuanya? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat kabar baik, hari ini kita akan membahas Bapak Ustadz Agustan yang mengaku dirinya sebagai seorang pendeta mualaf. Nah, akhir-akhir ini saya baru sadar bahwa beliau sendiri sudah mengakui bahwa dia sebenarnya bukan seorang pendeta. Saya melihat beberapa kontennya, dia selalu menyatakan bahwa ular tidak mungkin menjadi merpati. Ular ya tetap ular. Nah, hal ini menjelaskan bahwa beliau memang sebenarnya sifat karakternya seperti ular. Jadi ular tidak mungkin menjadi merpati walaupun ular dipakaikan topeng. Ya, tidak mungkin. Topengnya merpati, kepalanya merpati, tapi ekornya tetap ular. Nah, saya melihat bahwa ketika dia berpindah dari agama kasih ke agama damai, yaitu Islam, dia tidak menunjukkan sedikit pun bahwa dia adalah orang yang hidup di dalam kasih. Tidak ada. Bayangkan nih, dia dari Kristen, seharusnya seorang pendeta ya, hidup di dalam kasih. Itu pasti terpancar di dalam setiap tutur katanya, setiap sikapnya dan sebagainya. Itu pasti terpancar. Tapi terbukti tidak ada sedikit pun beliau memancarkan hal itu. Bapak Agustan tidak memancarkan semuanya itu. Oke, sekarang dia berpindah ke agama damai. Tetapi tidak terlihat juga dia itu membawa damai. Sebab apa? Coba perhatikan konten-kontennya Bapak Agustan. Wow, dia maki-maki orang Kristen. Dia kata-katain gak karu-karuan. Pokoknya bajingan lah, bajingan tengik lah, anjing lah. Semua kata-kata kebun binatang itu keluar dari mulut si pendeta mualaf ini, Agustan. Nah, jadi slogannya itu ular ya tetap ular, tidak mungkin ular menjadi merpati. Ya betul, karena apa? Pada dasarnya dia adalah ular. Dia mau memakai topeng sedemikian rapi bagaimanapun dia memanipulasi dirinya, dia tidak mungkin menjadi seorang pendeta yang baik. Mungkin dengan dari cara berdoanya, penyembahannya luar biasa, tidak mungkin bisa meyakinkan orang bahwa dia adalah seorang pendeta yang baik. Karena apa? Semua bisa dimanipulasi. Tapi kembali lagi bahwa ular tetap ular. Ular tidak mungkin menjadi merpati. Seorang pendeta pasti dia akan tulus melayani. Dia tidak mungkin memakai topeng. Sebab apa? Lambat laun semuanya itu pasti akan terbongkar. Nah, setelah beliau menjadi mualaf, pindah ke Islam, ternyata beliau juga mendapatkan penolakan dari Bapak Ustadz Yahya Waloni. Ternyata slogan ular tetap ular, ular tidak mungkin menjadi yang lain, itu telah dikatakan oleh Bapak Yahya Waloni ketika beliau menentang orang Cina. Jadi kan, mohon maaf ya, saya tidak ini ya, tapi itu kata-kata Yahya Waloni. Ya, orang Cina ya tetap orang Cina. Seperti itu. Nah, agar tidak menimbulkan tafsiran yang macam-macam, mari kita simak video berikut. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Itu slogan saya ya. Kalau dijabarkan semua terlalu panjang nanti ya. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, wallahu alam bisawab. Ular tetap ular.
Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Tetap berjuang untuk Ustadz Yahya Wahloni. Tetap semangat, jangan pernah kendor. Jadi sangat jelas di sini, bukan saya yang mengatakan, tetapi Bapak Yahya Wahloni, si bosnya mualaf itu yang mengatakan ya. Jadi Bapak Augustan itu dulunya ular. Mereka dua seharusnya sama-sama ular. Jadi Bapak Yahya Wahloni pura-pura ngomong orang lain, ternyata dia juga ular. Sama-sama ular ya mereka berdua ini. Jadi perlu digarisbawahi, Bapak Yahya Wahloni dan juga Bapak Augustan, dua-duanya ini sama-sama ular. Berbisa, licik, tidak mungkin mereka berdua jadi merpati. Jadi bagaimanapun cara mereka memanipulasi jemaat sewaktu mereka masih Kristen, tidak akan mungkin mereka bertahan, sebab kebobrokan mereka pasti akan terbuka. Jadi saya hormat kepada ular berdua ini, Bapak Yahya Wahloni dan juga Bapak Augustan. Selamat menikmati kesesatan Anda, tapi jangan mempengaruhi yang lain supaya ikut-ikut sesat seperti Anda. Salam, ular tidak mungkin menjadi merpati. Tuhan Yesus memberkati.